Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pelayangan pada efek Doppler. Tapi saya berharap Anda sudah melihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai efek Doppler dan pelayangan bunyi. Sekali lagi, tolong dipelajari itu dulu supaya tidak bingung karena hari ini kita akan membahas contoh soal yang berkenaan dengan pelayangan yang terjadi pada efek Doppler, gitu ya. Baiklah, kita mulai contoh soal yang nomor 1. Ini maksudnya ada suatu sumber bunyi, kecepatannya 10 meter per sekon mendekati pendengar, sedangkan frekuensinya adalah 660 Hz ya. Sedangkan pendengarnya ini dalam keadaan diam, jadi VP-nya itu sama dengan 0. Sumber yang kedua ini bergerak menjauhi dengan kecepatan sama 10, tapi frekuensinya beda dengan yang pertama. Frekuensinya adalah 705 Hz. Pertanyaannya adalah berapa frekuensi layangan yang akan didengar oleh pendengar tersebut. Kita bisa menyelesaikan dengan mudah soal ini. Perhatikan baik-baik bahwa pendengar ini kan mendengarkan dua sumber sekaligus. Yang pertama adalah dari yang mendekati, saya sebut aja ini FP1 frekuensi yang didengar. Yang dari menjauhi juga mendengar frekuensi, saya namakan FP2. Nah, kalau dia mendengarkan pelayangan bunyi, maka nanti kita ambil berapa selisih frekuensi yang didengar dari sumber 1 dan sumber 2 itu. Jadi caranya kita hitung satu persatu, FP1-nya berapa, FP2-nya berapa, dengan menggunakan rumus efek Doppler yang sudah saya jelaskan di bab sebelumnya ya, di video sebelumnya. Sekali lagi saya mohon kalau nggak mengerti efek Doppler, ya pelajari video saya sebelumnya ya. Nah, jadi kalau kita mencari FP1, frekuensi yang didengar orang dari sumber 1, itu langsung gunakan rumus itu, V, kecepatan bunyi di udara, terus kemudian perhatikan baik-baik bahwa pendengaran ini diam, plus minus VP. Jadi 0, VP-nya itu 0, nggak usah ditulis, per V. Nah, ini sumbernya mendekati pendengar. Kan dulu sudah pernah saya ajari bahwa P itu dibaca pemburu hantu, S itu adalah setan. Nah, setannya ngejar pemburu hantu. Nah, ini setan bodoh. Jadi karena setan bodoh dikasih tanda negatif. Nah, ini Fs dari sumber yang pertama gitu ya, kita masukkan. Akhirnya kita hitung, kalau kecepatan bunyi di udara itu tidak diketahui, biasa dalam soal itu digunakan V340 meter per sekon. Ini cepat lambat bunyi di udara kalau tidak diketahui dalam soal. Jadi kalau begitu 340, nah ini 340 dikurangi VS. VS dari sumber yang pertama ya. Ini dari sumber yang pertama. Jadi ini kurangi 10, FS1 di situ adalah 660. Jadi kita hitung aja. Ini 330, 660 berarti 2 kali 340, 680 Hz. Ini adalah frekuensi yang didengar dari sumber yang pertama. Nah, sekarang kita hitung frekuensi yang didengar oleh pendengar dari sumber yang kedua. Ini juga mengalami efek Doppler ya. Jadi frekuensi yang didengar tidak akan sama dengan frekuensi aslinya karena ada gerak relatif antara pendengar dengan sumber. Jadi nanti FP2-nya itu adalah V, kecepatan bunyi di udara. Nah, ini plus minus VP, VP-nya 0 ya, diam. Jadi plus minus 0 ya tetap V. Dibagi dengan V, ini setannya lari dari pemburu hantu, menjauhi pemburu hantu. Nah, itu setan bagus ya. Jadi kasih plus, kalau dia berlari dari pemburu hantu dikalikan dengan Fs2. Nah, sekarang kita bisa hitung V-nya itu kecepatan bunyi di udara 340 per 340 plus Vs-nya itu adalah 10. Fs2-nya 705. Nah, ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah ketemu sekitar 685 Hz. Nah, itulah frekuensi yang didengar oleh pendengar yang kedua. Tapi karena kita ditanya frekuensi layangan itu berarti selisih antara kedua frekuensi ini. Jadi kalau begitu langsung aja yang besar dikurangi yang kecil. Nggak pakai harga mutlak nggak masalah, asal kita sudah tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. F layangan kan nggak boleh negatif, jadi yang besar dikurangi yang kecil. Dalam hal ini yang lebih besar adalah FP2.
Jadi langsung aja 685 kita kurangi dengan 680. Berarti ini hasilnya adalah 5 Hz. Artinya kalau bunyi layangan 5 Hz, dia akan mendengar 5 layangan tiap detik. Jadi masih ingat ya, di video saya sebelumnya itu ada eksperimennya, ada bunyi pelayangan itu kayak apa. Itu sudah dibahas sebelumnya. Ya baiklah, kita lanjutkan soal yang kedua. Ini ada sumber bunyi dalam keadaan diam. Ada seorang pendengar mendekati sumber itu dengan laju 2 meter per sekon. Kecepatan bunyi di udara kita anggap tetap 340 meter per sekon ya. Sedangkan frekuensi bunyi yang dibawa orang, bisa garbutala, bisa sirine, ini 680 Hz. Nah, kalau orang ini mendekati sumber, maka berapakah frekuensi layangan yang terjadi? Nah, ini sangat mudah sekali. Coba kita bahas ya. Kita tahu bahwa di sini orang ini akan mendengar 2 sumber sekaligus. Yang pertama adalah dari garbutala yang di bawah. Jadi ini ada frekuensi EP2, sumber 2. Juga ada yang didengar dari sumber 1, ini saya namakan EP1 gitu ya. Nah, kita cari EP1-nya dulu. Ini mengalami efek Doppler, bunyi yang didengar dari sumber 1 tidak sama dengan aslinya ya. Karena ada gerak relatif antara pendengar dengan sumber. Jadi kalau kita hitung, maka FP1 itu sama dengan V plus minus VP. Ini pendengar mendekati sumber, maka positif ya. Jadi pemburu hantu ngejar setan, bagus memang pekerjaannya, positif. Terus kemudian ini setannya kok diem aja ya, sudah plus minus VS, VS-nya 0, nggak usah ditulis. Dikalikan dengan FS1. Lalu kita masukkan 340 plus 2 per 340. FS1-nya di situ adalah 680. 680 bagi 340 itu 2 kali 342. Hasilnya adalah 684 berarti ya. Nah, ini satuannya adalah Hertz. Sekarang kita lihat frekuensi yang didengar dari sumber yang kedua. Perhatikan, garbutala ini dibawa orang lari mendekati sumber 1. Garbutala diam relatif terhadap telinga orang ini kan. Jadi kalau diam relatif, ya otomatis tidak terjadi efek Doppler. Jadi EP2-nya itu sama aja dengan frekuensi aslinya. Nah, frekuensi aslinya itu adalah 680 Hz. Nih ya. Garbutala yang dibawa orang ini frekuensinya adalah 680 Hz. Karena tidak ada gerak relatif antara sumber dengan pendengar, sumber yang kedua ya, dengan pendengar, maka frekuensinya akan tetap, tidak mengalami efek Doppler. Nah, kalau frekuensi layangannya, itu berarti yang besar dikurangi yang kecil aja. Berarti EP1 kurangi EP2. 684 dikurangi 680, jadi hasilnya adalah 4 Hz. Kita lanjut soal yang nomor 3. Ini ada mobil ambulan yang menyalakan sirine dengan frekuensi 700 Hz. Kemudian dikejar polisi dari belakang. Pak polisi ini mendengarkan 2 sumber bunyi sekaligus. Yang pertama adalah dari sirinenya sendiri, yang berarti nanti dia akan mendapatkan frekuensi EP1. Sedangkan dari sirine ambulan, dia akan mendengar suara dengan frekuensi EP2 gitu ya. Kita lihat sekarang, Pak polisi diam relatif terhadap sumber bunyi yang dibawanya. Ya, itu artinya diam relatif Pak polisi terhadap sumber bunyi. Diam relatif artinya ya dari waktu ke waktu jarak Pak polisi terhadap sumber ini kan tetap ya. Ini jaraknya selalu tetap. Jadi kalau begitu nanti EP1 itu akan sama dengan FS1, yaitu sama dengan 718 Hz. Jadi sumber 1 tidak akan mengalami efek Doppler. Sama seperti aslinya ya, 718. Tetapi sumber yang kedua ini tentu akan mengalami efek Doppler, karena ini kecepatannya tidak sama ya. Ada kecepatan relatif antara mobil ambulan dengan sepeda motornya Pak polisi. Jadi kalau kita menuliskan FP2 itu sama dengan V, ini ada pendengar, berarti pemburu hantu mengejar setan, bagus, berarti positif. Terus kemudian ini setannya lari, nah itu kan bagus,
kali ditambah Fs dikalikan dengan Fs. Fs yang keberapa ya? Yang kedua ini ya, Fs2-nya. Nah, sekarang kita bisa memasukkan nilainya di situ. 340 Vp-nya adalah 20 dibagi 340 ditambah dengan 10 dikalikan Fs2 adalah 700. Sehingga ini kalau kita bagi 700 bagi 350 itu adalah 2 kali 360 berarti 720 Hz. Sehingga kita kalau mencari frekuensi layangan tinggal mengambil selisihnya. Yang besar dikurangi yang kecil aja. Jadi Fp2 dikurangi dengan Fp1. Fp2 adalah 720 dikurangi 718. Ini hasilnya adalah 2 Hz. Artinya Pak Polisi atau pendengar akan mendengarkan layangan 2 layangan tiap detik. Jadi masih ingat ya, 1 layangan itu bagaimana? Untuk penjelasan pelayangan bunyi silakan sekali lagi lihat video saya sebelumnya. Baik, sekarang soal yang nomor 4 ya. Ini ada anak berlari mendekati dinding, dia membawa garpu tala atau sumber bunyi, frekuensinya adalah 650 Hz mendekati dinding. Kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Nah, ini yang ditanyakan adalah berapa frekuensi layangan yang didengar oleh si anak ini. Ingat bahwa anak ini mendengarkan 2 sumber bunyi sekaligus. Yang pertama adalah dari garpu tala yang dibawa. Yang kedua adalah dari pantulan bunyi yang didengar. Oleh sebab itu memungkinkan terjadinya pelayangan. Nah, sekarang soal seperti ini bisa kita analogikan dengan begini. Bunyi nanti kan mantul. Jadi saya ulangi ya. Dinding terhadap tanah itu kecepatannya 0, kecepatan relatifnya. Tapi dinding terhadap pendengar, kecepatan relatifnya akan sama dengan kecepatan pendengar, cuma arahnya yang berlawanan. Jadi kalau pendengar itu ke kiri, nanti sumbernya ke kanan, gitu ya. Nah, dengan penganalogian seperti ini, kita bisa mencari Fp2-nya dengan sangat mudah. Kalau Fp1-nya sih gampang. Fp1 itu yang didengar dari sumber 1 kan, karena ini garpu talanya tidak bergerak relatif terhadap telinga orang tersebut, terhadap anak tersebut, ya udah sama dengan frekuensi asli. Jadi kalau begitu 650. Cuma masalahnya di sini kan menghitung Fp2-nya. Kita pakai logika tadi ya. Jadi ini seolah-olah sumber mendekati pendengar dengan kecepatan relatif 2 meter per sekon. Jadi akhirnya kita dapat rumus efek Doppler seperti ini. V kecepatan bunyi di udara, pemburu hantu ngejar setan itu bagus. Nah, setan yang ngejar pemburu hantu itu harus minus. Setan kok ngejar pemburu hantu, itu setan kurang ajar, tak boleh ya. Jadi ini Fs yang kedua, tapi Fs2 itu sama aja dengan 650. Jadi kalau begitu, jadi V-nya di sini adalah V 340 ditambah Vp-nya 2, 340 dikurangi. Nah, Vs-nya adalah 2. Fs2 diketahui 650. Dan ini kalau dihitung hasilnya sangat dekat sekali dengan 657 Hz. Sehingga frekuensi layangan itu adalah yang besar dikurangi yang kecil, Fp2 dikurangi Fp1, 657 dikurangi 650, berarti hasilnya adalah 7 Hz atau mendengar 7 layangan tiap detik. Soal berikutnya, ini soal yang kelima ya. Ini ada ambulan mengejar Pak Polisi dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sedangkan mobilnya Pak Polisi ini tidak tahu berapa kecepatannya ya, nanti ditanyakan di sini. Dan polisi katanya tak mendengar pelayangan bunyi. Berapakah laju Pak Polisi tersebut, Mas? Nah, kecepatan bunyi di udara tetap kita anggap 340 meter per sekon ya. Ingat di sini dalam soal ini sudah diketahui frekuensi sumber yang dikeluarkan sirine Pak Polisi itu adalah 750 Hz, sedangkan yang dikeluarkan ambulan adalah 760 Hz. Kita bisa menghitung frekuensi layangannya. Nah, ini dikatakan frekuensi layangannya itu 0 ya. F layangannya itu 0. Kenapa 0? Karena polisi tidak mendengarkan pelayangan bunyi. Jadi F layangannya itu 0.
Jadi kalau F layangannya 0, akibatnya apa? F layangan itu kan sama dengan apa ya? F layangan itu sama dengan harga mutlak FP1 dikurangi FP2. Lah ini kalau 0, FP1, FP2 nilainya kan harus sama. F1 sama dengan FP2. Begitu. Frekuensi yang didengar dari sumber 1, yang berarti Pak Polisi ini mendengar sirinenya sendiri. Karena sirine ini diam relatif terhadap Pak Polisi, maka otomatis frekuensi yang didengar oleh Pak Polisi itu akan persis sama seperti aslinya. Karena tidak ada gerakan relatif antara sirine yang dibawa polisi dengan Pak Polisinya. Jadi kalau begitu nanti FP1 itu sama dengan FS1. Sedangkan FP2 ini didengar dari sirinenya ambulan. Pak Polisi mendengar sirine ambulan. Jadi kalau begitu pakai efek Doppler V. Nah ini pemburu hantu yang mendengar kok menjauhi setan, berarti minus ya. Nah, karena pemburu hantu takut sama setan, minus itu. Harusnya pemburu hantu nggak takut kan. Kalau yang bawah V plus atau minus VS-nya, lihat setan mengejar pemburu hantu. Nah ini setan yang kurang ajar, minus. Dikalikan dengan apa? FS2, yaitu frekuensi sumber dari ambulan ini ya. Nah kita tinggal masukkan bilangannya. FS1 itu adalah 750, terus kemudian V-nya 340, VP-nya ditanyakan, VP tadi kecepatan mobil Pak Polisi ya, 340 dikurangi VS-nya adalah 20, FS2 itu adalah 760. Nah ini kalau saya bagi dengan 320, terus kemudian saya pindah ke ruas kanan, hasilnya adalah sekitar 316. Saya ngomong sekitar ya, berarti bukan eksak 316. Berarti kalau begitu VP itu sama dengan 24 meter per sekon. Itulah kecepatan mobil Pak Polisi.